warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi bersama kita di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Gimana kabarnya Sobat Sehat semua? Semoga sehat ya. Nah, hari ini kebetulan dalam rangka memperingati Hari Kanker Tulang Sedunia, di sini kita mau membahas mengenai kanker tulang. Nah, mungkin ini topik yang belum begitu dipahami atau belum begitu dikenal sama Sobat Sehat semua, tapi tenang aja karena di sini kita sudah bersama ahlinya. Ada Dr. Nugroho, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Nah, Sobat Sehat RSUD, walaupun kanker tulang ini termasuk langka ya, kejadiannya kalau menurut American Cancer Association itu hanya sekitar 0,2% dibandingkan seluruh jenis kanker yang ada di dunia. Tapi pencegahan secara dini atau pendeteksian secara dini itu sangat bermakna dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Langsung aja supaya lebih jelas kita menyapa Dr. Nugroho. Selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana, sehat dokter? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Iya. Udah bersedia nih Iya. ngobrol sama kita, Iya. sama Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Baik. Mengenai kanker tulang. Nah dok, sebelum kita berenang-renang mengenai kanker tulang, apa sih dok sebenarnya kanker tulang itu dan apa yang membedakan dia dengan kanker-kanker yang lainnya dok? Oke, jadi kalau kita bicara soal kanker ya, kanker semua orang mungkin tahu ya. Jadi kanker adalah pertumbuhan tidak normal ya dari sesuatu, biasanya karena benjolan atau apa, dan ini ternyata bisa juga terjadi pada tulang ya. Jadi tapi memang sangat jarang begitu. Terus kanker tulang ini betul sekali ya dok. Jadi kanker tulang itu sangat jarang sebenarnya, cuma 0, aja ya sebagian dari semua jenis kanker ya. Tetapi karena sifatnya itu kanker tulang itu sangat mengganggu ya. Satu, mengganggu, kemudian mengancam nyawa, terutama karena ini jadi early detection ya, deteksi dini itu yang paling utama kita harus tahu. Jadi kanker yang utamanya sebenarnya kalau kita bilang kanker tulang ada dua ya. Kanker tulang yang primernya berasal dari tulang itu sendiri, atau kanker tulang yang sekunder. Kalau kanker tulangnya sekunder itu sebenarnya kankernya berasal dari bagian lain, kemudian efeknya tetapi juga terjadi pertumbuhan yang tidak normal di daerah tulang itu. Tapi kalau hari ini adalah Hari Kanker Tulang Sedunia, kita akan diskusi lebih banyak mengenai kanker tulang primer. Jadi yang memang tumbuhnya berasal dari kanker tulang itu sendiri, begitu. Ya, terus apa? Kalau kanker tulang itu penyebab utamanya apa sih dok sebenarnya dok? Jadi kalau kita mau bicara tulang, jadi karena kanker itu sendiri adalah pertumbuhan tidak normal yang melebihi batas ya. Jadi penyebab yang utamanya dari kanker tulang adalah biasanya kalau terjadi pada saat-saat pertumbuhan. Jadi kalau kita bilang kanker tulang, yang paling sering terjadi pertumbuhan adalah anak-anak ya. Jadi yang paling sering terjadi kanker tulang itu sebenarnya usia anak dan remaja. Itu yang paling besar-besarnya terjadi proses pertumbuhan. Kenapa? Kadang kan kita punya adik, kita punya anak. Dulu masih tahun lalu kemini habis lebaran ya. Dulu tingginya segini, kok sekarang udah tinggi. Udah tinggi banget ya. Jadi kadang dulu sekuping, sekarang udah lebih tinggi. Jadi saat-saat anak-anak adalah saat-saat yang pertumbuhan tulangnya adalah sangat pesat ya. Begitu dia dewasa, pertumbuhan tulang akan relatif stagnan, akan berdiam. Jadi memang kanker tulang itu terjadi lebih banyak ketika pertumbuhan tulang anak yang normal menjadi tidak normal, sehingga dia menyebabkan terjadinya kanker itu sendiri. Begitu. Jadi kenapa paling sering adalah pada anak-anak. Berarti kan seperti dokter tadi bilang, kanker itu kan pertumbuhan tidak normal ya. Nah berarti memang kebanyakan pada anak-anak ya dok ya, karena lagi masa pertumbuhan yang harusnya tumbuhnya normal jadi tidak normal. Itulah yang menyebabkan si kankernya ya dok ya. Kalau selain anak-anak dok, ada nggak dok kalangan tertentu yang beresiko lebih tinggi terkena kanker tulang nih dok? Jadi sebenarnya paling utama resiko terjadinya kanker tulang primer itu yang pertama adalah
anak-anak ya. Oke. Anak-anak sampai usia remaja biasanya sampai dekade sampai umur 20 tahun ya. Oke. 20 tahun kan kayaknya pertumbuhan Masih anak ada. sudah berhenti ya. Anak-anak tuh 18 tahun ya kalau definisi dari WHO. Jadi sebenarnya dari umur 5 tahun sampai 10 tahun itu ada kanker lain ya, tapi yang paling sering adalah kanker anak itu biasanya pada umur kanker tulang itu pada 10 sampai 20 tahun. Nah, itu yang paling banyak ya. Selain itu bisa terjadi kanker tulang lagi nggak bisa, biasanya pada usia tua. Usia tua di atas 50 tahun itu bisa terjadi kanker tulang ya. Nah, kalau pada orang tua beda lagi, kankernya biasanya tadi yang secondary kanker kanker dari yang bagian lain, lain ya? atau bisa juga kanker primer sendiri, tetapi itu jauh lebih jarang lagi daripada kanker tulang yang biasa. Jadi kanker tulang itu udah jarang biasanya pada anak-anak. Nah, kanker tulang yang pada dewasa itu juga lebih jarang lagi. Nah, begitu. Berarti orang tua juga harus waspada ya, Dok? Betul, betul sekali. Jadi kalau gejala awalnya tuh gimana, Dok? Nah, biasanya? jadi kalau kita bilang gejala awal kanker tulang itu apa sih sebenarnya? Biasanya adalah sakit ya, sakit. Gejala awal pada anak-anak itu biasanya sakit. Itu gejala awal yang kita tahu. Kadang ini sakit di kanker tulang itu biasanya pada ujung-ujung tulang panjang. Ya, itu yang paling utama. Itu ujung-ujung tulang panjang itu di mana? Misalnya di paha bagian lutut misalnya ya, dekat lutut ya. Jadi bukan di tengah-tengah tulang ya, bukan di tengah-tengah tulang panjang, tetapi di ujung-ujung dari tulang itu sendiri. Nah, terus apa namanya? Di situ yang paling sering terjadi ya. Nah, karena kebanyakan adalah terjadinya di tulang panjang, kemudian itu alat gerak. Jadi kalau kita tidak terapi atau tidak kenali dari awal, seringkali menimbulkan kecacatan pada anak. Nah, itu yang kita tidak mau ya. Jadi nyeri yang utama itu adalah nyeri terus-menerus, tidak ada hubungannya pagi, siang, sore, malam ya. Nah, jadi itu yang paling nomor satu ya. Nah, setelah nyeri itu kadang kalau udah umur 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan nanti akan baru kelihatan membengkak atau ada benjolan ya. Biasanya pada ujung-ujung persendian tulang panjang tadi antara di bawah lutut, di atas lutut sedikit atau di bawah lutut sedikit misalnya. Itu yang paling sering ya. Kemudian setelah itu dia akan semakin lama semakin membesar. Nah, yang paling sering yang kita pasien itu datang adalah ada kejadian, misalnya biasanya kadang diawali oleh kejadian trauma atau jatuh ya. Dok, ini pasiennya awalnya cuma jatuh, kemudian bengkak, saya pikir bengkak biasa, kemudian tetapi kok dia udah sebulan semakin lama semakin membesar. Jadi mungkin kenapa waktu pertama dia awal biasa ya, kemudian trauma itu jatuh, ada luka di tulangnya, misalnya cedera pada tulangnya, dan itu yang memicu terjadinya pertumbuhan tulang tidak normal atau kanker itu sendiri. Jadi kanker tulang kadang seringkali bapak ibunya pasien itu bilang ini ada pernah jatuh misalnya, jadi harus di riwayat jatuh, tetapi itu nggak jadi spesifik. Ada juga yang tiba-tiba membesar, semakin lama semakin besar, hitungannya sebulan 2 bulan semakin besar. Jadi yang pertama adalah nyeri, yang kedua ada benjolan, yang ketiga bengkak sampai kemudian, dan itu biasanya kalau nyeri kanker tidak ada hubungan waktu. Jadi pagi, siang, sore, malam sakit terus ya, Dok ya, nggak ada hilangnya kapan gitu ya, Dok ya. Oh gitu, berarti sobat sehat RSUD, kalau misalkan anak bapak ibu nih udah sering sakit, misalkan di daerah lu tuh tadi yang seringnya Dok ya, sering sakit terus kok lama-lama makin bengkak, nah itu udah harus waspada kita. Nah, apalagi kalau sebelumnya ada riwayat jatuh juga, Dok ya, bisa memicu ya. Oke, kalau dokter nih, sebagai seorang dokter, bagaimana sih dokter mendiagnosis nih anak ini atau misalkan orang ini mengalami kanker tulang gitu, Dok? Ada pemeriksaan-pemeriksaannya nggak, Dok?
Ya, jadi kalau yang pertama biasanya kan kita periksa fisik tadi ya, kita tanya udah berapa lama. Jadi kalau yang namanya kanker itu kan sesuatu yang ganas ya. Kalau kanker, kalau tumor misalnya itu yang jinak misalnya jimat. Jadi kalau kanker itu sesuatu yang ganas pasti biasanya kejadiannya cepat, 1, 2, 3 bulan bengkaknya sudah semakin membengkak, sudah merah sampai tulangnya itu nyeri, sulit digerakkan. Jadi itu nomor 1. Jadi kemudian biasanya kita lakukan habis pemeriksaan itu kita lakukan pemeriksaan ronsen ya. Ronsen X-ray itu salah satu awal untuk melihat gejala awal dari kanker tulang ya. Begitu. Jadi kalau kita lihat di foto kemudian ada seperti bengkak atau apa, biasanya ini kita curigai suatu kanker tulang. Nah, setelah kita ronsen baru mungkin ada pemeriksaan lanjutan lainnya. Pemeriksaan lanjutan lainnya misalnya kita lakukan CT scan atau MRI. Dengan begitu biar kita tahu gitu. Kuncinya sebenarnya adalah deteksi dini. Kalau kita tahu dari awal mungkin kita bisa lebih cegah, kemudian ada namanya biar terapinya jauh lebih optimal. Begitu. Sip. Kalau untuk tadi dokter bicara tentang deteksi dini ya dok ya, ada nggak dok yang bisa dilakukan sama pasien atau seseorang di rumah nih misalkan untuk mendeteksi dini? Satu, yang kedua kalau pemeriksaan yang bisa dilakukan tuh apa aja dok untuk mendeteksi dini? Nah, jadi ya itu tadi karena dia berupa benjolan ya, jadi intinya sih Bapak Ibu anak kalau memang ada suatu cedera anak misalnya ya lebih dari 1 bulan sebaiknya dan tidak berkempes ya pada usia anak-anak sebaiknya diperiksakan ya. Kenapa? Kalau hanya cederanya itu tidak ada misalnya kalau tidak ada cedera serius misalnya kesleo lah ibaratnya teman-teman ya, kalau di masyarakat bilang jatuh kepleset, kesleo itu akan sembuh dengan sendirinya pada waktu 3 sampai 6 minggu. Jadi 1 bulan sampai 1,5 bulan seharusnya sudah sembuh, sudah baik. Tetapi kalau lebih dari itu kita harus pikirkan yang lain. Apakah misalnya ya yang paling cedera, yang paling misalnya apakah ada cedera patah tulang atau kalau misalnya tidak ada patah tulang sebenarnya bisa jalan kok dok habis jatuh. Nah kalau jatuh terus bisa jalan sebenarnya biasanya bukan patah tulang, tetapi habis itu lama-lama bengkak. Nah ini yang kita harus waspadai kalau bengkaknya itu 1 bulan dia tidak turun-turun, terutama adalah anak-anak umur 12 sampai 18 tahun. Itu peak-peaknya pertumbuhan tulang. Jadi anak-anak kita itu semakin cepat tulangnya membesar itu umur segitu. Nah, SMP itu ya SMP, SD, SMP sampai kelas 1 SMA. Itu yang paling sering kita temui. Jadi kalau dia bengkaknya lebih sebulan, tolong periksa ya gitu. Diingat sobat jangan sampai kelewat ya. Nah terus dok kalau misalkan belum ada nyeri, belum ada bengkak, itu bisa nggak kita deteksi dulu? Misalkan iseng nih mau deteksi takut, bisa nggak dok? Bisa, tapi sebenarnya karena kuncinya adalah namanya kanker ya, itu kan pertumbuhan yang cepat. Nah pertumbuhan yang cepat biasanya tidak dibarengi dengan kemampuan tubuh untuk menahan. Jadinya timbulnya ada rasa nyeri. Jadi kalau nggak nyeri biasanya itu pertumbuhannya lambat. Mungkin itu suatu misalnya kanker yang jinak. Misalnya juga ada tonjolan di tulang-tulang ya. Itu juga bisa ada sebenarnya, dan itu tumbuhnya perlahan-lahan tapi tidak hitungan bulan. Biasanya tidak hitungan minggu ya, tidak hitungan minggu tapi 6 bulan, 1 tahun itu bisa saja ya. Tetapi kalau benjolannya itu 1 bulan semakin cepat semakin besar, sebaiknya kita waspadai. Kalau misalkan udah curiga nih dok, udah periksa ternyata kanker. Nah pilihan pengobatannya itu apa saja dok? Apakah harus operasi atau ada pilihan yang lainnya dok? Nah jadi sebenarnya kayak tujuan kita di bikin acara podcast ini kan sebenarnya kita mau deteksi dini. Ya, deteksi dini supaya masyarakat tahu kalau ada benjolan
kalau itu normal atau tidak ya. Jadi tujuan pengobatannya sebenarnya yang pertama pasti kita mau pastikan itu benar kanker tulang atau bukan. Ya, kalau ada benjolan dari foto ronsennya kelihatan ada kerusakan tulang misalnya, ada macam-macam bentuknya lah ya. Terus nanti biasanya dilakukan biopsi ya, biopsi jarum halus, mungkin diambil jarumnya saja ya. Kemudian ada juga yang namanya biopsi terbuka, di open biopsi, diambil sampel supaya apa? Supaya tahu benar itu adalah kanker tulang atau enggak ya. Yang paling sering adalah karena kanker tulang itu lebih banyak pada anak-anak ya, dan lebih banyak juga pada ekstremitas bawah, jadi kaki itu lebih utama. Jadi yang paling ditakutkan adalah kalau kita ngomong bicara kanker tulang, pasti di masyarakat adalah dilakukannya amputasi misalnya ya. Ada yang pernah dengar gitu. Sebenarnya sekarang teknologinya udah canggih, kalau kita tahu dari awal nggak mungkin hal itu tidak perlu terjadi. Nggak harus sampai amputasi ya, betul. Itulah jadi banyak banyak yang kita bisa lakukan dari dokter spesialis ortopedi, kemudian ada juga dokter spesialis ortopedi yang konsultan onkologi. Itu dia lebih jago lagi untuk supaya bisa membuang tumor tulang itu tanpa melakukan amputasi. Jadi itu yang paling sering ya. Kenapa? Supaya anak itu bisa tetap tumbuh normal, tetapi kita bisa hilangkan tumornya. Itu yang paling sering. Sepenting itu ya dok ya, deteksi dini ya ternyata ya. Jadi apalagi? Berarti dok, kalau misalkan terdeteksi lebih awal dan agak terlambat misalnya dok, itu pasti beda ya dok outputnya ya? Betul. Pasti jadi beda ya? Pasti beda. Jadi karena apa? Tergantung struktur mana dari tulang yang sudah terkena. Jadi, makin lama kan makin banyak ya dok ya? Nanti makin dari tumornya nanti dia kena. Habis tumor kan ada sekitarnya ada ototnya, ada pembuluh darahnya. Kalau itu semua masih bebas tumor, biasanya kita bisa ambil cuma tumornya, tulangnya aja. Tetapi kalau udah merambat sampai ke pembuluh darah dan lain-lain, kadang sulit. Jadi kita harus ambil semua. Yang penting, yang utama adalah supaya tubuh itu bebas jaringan tumornya. Berarti apakah bisa dikatakan sembuh sepenuhnya kalau terdeteksi lebih dulu dok? Betul, bisa sebenarnya. Jadi sekarang itu yang namanya tumor kanker tulang ya, paling sering adalah osteosarkoma. Jadi semakin banyak pasien-pasien dengan tumor tulang yang sembuh dan baik ya, dan bisa menjalani hidupnya secara normal begitu ya. Jadi sebenarnya yang utama adalah deteksi dini tadi. Jadi kalau makanya pentingnya kalau udah benjolan 1 bulan, semakin lama besar, pernah jatuh tapi nggak, harusnya kalau jatuhnya segitu sih nggak apa-apa, tapi ini makin besar, monggo silakan datang ke dokter ortopedi setempat, pasti supaya dilakukan pemeriksaan begitu. Nah kalau kita bahas penyembuhan dan yang lain-lainnya kayaknya masih terlalu deg-degan ya dok. Gimana kalau kita bahas pencegahannya dulu nih, supaya tidak terjadi. Nah gimana tuh dok pencegahannya? Setuju. Jadi yang utama adalah pencegahan deteksi dini sebenarnya. Jadi kita itu nggak bisa tahu ini kanker tulang pada anak itu, ini kita nggak tahu, nggak bisa kita prediksi karena anak kita itu bermain juga biasa dan jumlahnya, insidensinya juga sangat kecil, 0,01%, 0,2% dari seluruh kanker. Makanya yang kita pengen tahu adalah supaya teman-teman ya, ibu semua tahu kalau anaknya sudah sebulan bengkak, sebaiknya dibawa, jangan hanya diurut. Misalnya jatuh diurut tapi sebulan tidak membaik, tolong dibawa supaya kita tahu gitu sih sebenarnya. Oke. Dok, bicara tentang urut dok. Kalau kita jatuh kan bentuk trauma fisik ya dok. Betul. Kalau urut, nah itu bisa kita bilang trauma fisik gak? Kira-kira bisa nggak urut itu meningkatkan resiko dari kanker tulang ini dok? Ya, jadi sebenarnya bisa saja, bisa iya, bisa tidak. Tetapi memang intinya ada kejadian trauma. Dengan kejadian trauma, yang problemnya adalah di masyarakat kita udah biasa kalau habis urut berarti biasanya bengkak dulu. Nah ya, nanti itu yang kadang
ini biasa kan Pak kalau habis diurut mah bengkak. Nah, jadi bagaimana kita bedakan bengkaknya itu memang karena habis urut atau memang ada pertumbuhan kanker. Maka itu saya bilang sebaiknya kalau 1 bulan dia benjolannya tidak mengecil, sebaiknya diperiksakan ke dokter ortopedi dimanapun Sobat Sehat berada. Oke. Nah, jadi memang itu ya Dok ya, kita harus waspada tadi ya Dok ya, kalau udah 1 bulan. Oke, pertanyaan dari saya itu Dok. Nah, kira-kira nih dari Sobat Sehat ada nggak nih pertanyaan-pertanyaannya? Ada nih dari YouTube nih. Oke, pertanyaan pertama nih Dok. Dok, apakah kanker tulang bisa jadi karena banyak minum minuman untuk memutihkan kulit? Tidak. Jadi sebenarnya kalau kanker tulang karena problemnya ya tadi saya bilang paling utama kejadian kanker tulang itu pada anak-anak. Jadi karena proses pertumbuhan yang di luar kendali. Jadi bukan karena kalau memutihkan kulit tuh kayaknya orang udah dewasa ya, udah dewasa itu jarang sekali. Nah, jadi nggak ada hubungannya. Jadi kanker kulit dengan alat-alat. Terus Oke, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Apakah trauma fisik ataupun psikis bisa memicu atau memperberat kanker? Nah, ini juga betul. Jadi ini benar. Jadi kejadian kanker pada anak-anak ya, kanker tulang itu kadang diawali dengan trauma ya, pernah jatuh dengan bila tulang itu mengalami trauma, dia akan berusaha untuk memperbaikinya ya, dia akan berusaha sembuh. Nah, ini kejadiannya ternyata ketika proses terjadi proses penyembuhan, tulangnya itu mengalami mutasi dan menjadi kanker. Jadi ada hubungannya juga. Jadi itu yang kita harus cek kalau trauma fisik. Kalau trauma psikis itu kayaknya nggak ada ya. Jadi murni bila ada trauma pada fisik ya fisiknya. Dok? Oke. Nah, berarti biasanya karena jatuh ya, karena ada trauma fisik. Kalau trauma psikis nggak ada hubungannya. Karena memang tadi terutama di masa pertumbuhan ya Dok ya. Jadi kata kuncinya kita adalah pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan dan pertumbuhan yang tidak seharusnya itulah ya yang kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok, izin bertanya, bagaimana cara membedakan sakit punggung karena adanya kanker tulang belakang dan sakit punggung karena salah posisi? Nah, jadi kuncinya dari sakit kanker adalah dia nyerinya terus-menerus, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Ya, mungkin kadang terasanya malam sekali. Tapi kalau sakitnya itu bukan dari kanker, biasanya misalnya ada misalnya kalau di punggung misalnya ada otot atau ada saraf kejepit, itu biasanya hubungannya sama aktivitas. Kalau istirahat dia berhenti, tetapi kalau nyerinya itu pagi, siang, sore, malam tidak ada hubungannya dengan waktu, itu salah satu red flag atau bendera merah yang kita harus cek. Nah, karena nyeri kanker itu nggak ada hubungannya sama waktu, dia nyeri terus begitu. Ya. Iya, kalau LBP gitu-gitu ya Dok ya, yang nyeri punggung bawah tapi berkurang ketika istirahat, atau misalkan Dok, mau nanya nih Dok, kalau misalkan minum obat nyeri hilang nggak Dok si kanker itu? Kadang dia akan hilang, kadang juga enggak. Makanya kalau dia udah minum obat nyeri 1-2 minggu, 3 minggu, monggo diperiksakan supaya kita bisa tahu. Kadang kalau kita minum obat nyeri terus-menerus, kan akhirnya nggak ketahuan. Benar. Gitu. Oke, nah jadi itu bedanya ya antara yang nyeri punggung karena kanker dan bukan kanker, jadi nyerinya. Oke, berikutnya Dok, selamat siang, mohon izin nanya, kalau kita terkena sakit tulang belakang, apakah itu pasti kanker? Lalu izin bertanya juga, untuk yang dikeretak-keretak atau bone setting itu bahaya atau aman? Oh, yang lagi ngetrennya Dok. Jadi chiropraktik ya itu. Kalau terkena sakit tulang belakang itu bukan pasti kanker ya. Kanker itu cuma tadi dibilangnya cuma 0,1% ya. Kebanyakan kalau sakit tulang belakang 80% itu karena otot ya. 20%-nya karena ligamen sama bantalannya begitu. Kemudian jadi yang dari tumornya cuma 0,1%. Jadi dari 100 orang cuma setengah orang, jadi 1000 orang cuma satu yang dari kanker. Kanker tulang belakang itu kecil. Nah, kalau pada anak-anak, pada dewasa 50 tahun ke atas akan meningkat lebih sedikit, lebih banyak. Tetapi tadi kalau nyerinya tidak ada hubungan sama pagi, siang, sore, malam, itu juga perlu dilihat ya. Terus kalau untuk kretek-kretek
Kalau kretek-kretek itu sebenarnya bisa ada yang enak ya, ada yang enggak. Jadi tergantung sebenarnya dari anatomi dari tulang kita juga. Kadang ada yang ternyata anatomi kita tulangnya agak nggak bagus misalnya, terus dilakukan kretek-kretek sehingga mencederai tulang belakang. Jadi menurut saya sih jadi aman nggak aman, menurut saya nggak aman ya, karena belum kita nggak tahu anatomi kita gimana, betul. Ya dok jadi, ya, karena unik ya, beda-beda ya. Kretek-kretek itu belum ada ilmiahnya yang baik sih sebenarnya. Belum ada bukti ilmiah yang Iya. menyatakan bahwa itu bermanfaat ya dok ya. Oke, itu ya udah terjawab ya sobat sehat. Kalau belum terjawab boleh komen lagi biar rame. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dokter, izin bertanya, anak saya pernah ada patah tulang, sudah dipasang pen dan sekarang sudah dilepas pennya. Apa yang harus diperhatikan untuk mencegah kankernya, dok? Jadi kanker itu tidak bisa dicegah karena kita nggak tahu apakah tubuh kita mengalami mutasi atau tidak. Yang kita bisa lakukan tahu adalah kita deteksi dini tadi. Kalau misalnya habis pernah jatuh terus sudah dipasang pen terus dilepas, masih sakit, kalau kata dokternya udah dilepas biasanya tulangnya udah bagus. Nah, jangan sampai ada bengkak-bengkak misalnya. Jadi kalau ada satu tahun berikutnya ada timbul bengkak semakin membesar lebih dari sebulan, periksa lagi. Ya begitu, karena bisa jadi itu, tetapi makanya lebih baik diperiksakan. Ya. Berarti yang harus ibu atau bapak perhatikan adalah nyerinya, apakah ada nyeri yang terus menerus tidak hilang siang, pagi atau malam, sama bengkaknya ya dok ya, itu yang harus diperhatikan. Kalau ada segera kontrol ke dokter yang melakukan operasinya tadi ya dok ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dokter, bagaimana menjaga kualitas hidup agar terhindar dari kanker tulang? Hari-hari mungkin kali ya dok ya? Hari-hari sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi kanker tulang paling utama kan tadi saya bilang ya 10 sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun itu biasanya tidak ada kanker tulang yang bermakna ya. Biasanya jinak ya. Kemudian nanti setelah umur 50 itu baru ada lagi kejadian kanker tulang biasanya. Nah, jadi kualitas hidup menjaga sebenarnya ya berolahraga, bekerja ya, kemudian makan sehat, kemudian aktivitas fisik yang cukup supaya kalsium juga cukup supaya tulangnya sehat. Jadi kalau sekarang tuh kita kadang ada juga menabung kalsium. Menabung kalsium apa? Caranya supaya ada aktivitas fisiknya, begitu fisiknya olahraga kuat, tulangnya juga kuat, nanti sehingga kalau orang kita tua tulangnya masih kuat. Gitu. Begitu, jadi bisa dijaga ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, kanker tulang itu bisa terjadi di bagian tubuh mana saja? Dan apakah jika kita operasi akan dapat kembali seperti semula? Oh, kalau misalkan udah ada kanker tulang nih, dioperasi bisa kambuh apa enggak gitu kali ya maksudnya? Betul. Jadi kanker tulang itu paling sering adalah pada anggota gerak anggota gerak biasanya di kaki ya, ekstremitas bawah ya, di daerah sekitar lutut atau sekitar pinggul. Itu yang paling sering terjadi. Kemudian kalau dioperasi apa bisa kembali seperti semula? Itu tergantung. Jadi tergantung operasinya apa, kemudian apakah kakinya masih bisa dipertahankan atau tumornya bisa dibuang semua. Itu kalau bisa dibuang semua biasanya bisa kembali aktivitas seperti semula. Jadi paling sering adalah di tulang panjang. Tulang panjang itu tulang paha, tulang betis, tulang lengan sama tulang kanan gitu. Kalau bagian lain itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke, terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo dok, kanker tulang bisa dipicu dari makanan atau minuman nggak? Seperti kopi gitu dok? Nah itu, karena biasanya yang kanker tulang itu kan yang terkenanya pada anak-anak ya, anak-anak belum minum kopi, jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya ya, jadi tidak ada hubungan antara kopi dengan kejadian kanker tulang ya. Gitu. Oke. Balik lagi ke kata kuncinya tadi ya dok ya, pertumbuhan ya. Iya, pertumbuhan. Nah, jadi memang biasanya di masa pertumbuhan dan ada pertumbuhan yang tidak yang tidak lazim ya dok ya pada tulangnya, seperti itu.
Nggak kerasa dok, ternyata banyak banget antusiasnya nih Iya. dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Nah jadi buat Sobat Sehat jangan lupa deteksi dini kalau misalkan anak bapak ibu atau misalkan pada orang tua ada nyeri yang terus menerus, yang tidak hilang pagi siang malam, kemudian kalau ada bengkak yang tidak kunjung sembuh lebih dari 1 bulan sampai 1,5 bulan, segera konsultasikan kepada ahlinya. Dok, kalau dokter jadwal praktek di RSUD hari apa aja dok? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat banyak. Tapi tiap hari ada dokter ortopedis Iya, standby di sini. ada, Jadi betul. aman saja. Aman saja. Kalau mau datang ke RSUD Kota Bogor, konsultasi dengan dokter ortopedi, boleh ke dokter Nugroho atau dokter-dokter yang lainnya. Ahli kita di sini ada banyak ya. Nah, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share biar ilmu kita semakin bermanfaat karena dibagikan ke yang lain-lainnya ya. Oke, jangan lupa untuk terus olahraga, kemudian jaga kadar kalsium tadi ya dok ya. Iya. Makan makanan sehat dan juga bahagia. Terima kasih dokter atas kesempatannya Terima hari kasih, Bu ini. Dokter. Terima kasih Sobat Sehat RSUD. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.